Haleluya. Good morning everyone. Selamat pagi dan shalom. Setiap kita yang diberkati, pasti kita akan semangat untuk bertemu dengan Tuhan pagi hari ini. Amin. Yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan, di hari Sabtu kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat rahmat Tuhan yang baru setiap pagi buat kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Bapa. Kami mau mendengar tuntunan Tuhan dan mau melakukannya. Tuhan, tolong kami. Kami mau tetap percaya. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami menyembah Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Segala yang baik datang daripadamu. Segala yang terindah turun daripadamu. Mari naikkan ucapan syukur kita. Katakan Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Haleluya. Oh ya ralaba ya ralalalama ya ralalalama. Shannaramaya ralalalama. Tuhan Kau ajaib. Terima kasih. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasa-Mu. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Semua katakan, Tuhan padamu ku percaya. Ku angkat tanganku berserah. Ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tangan-Mu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasa-Mu. Meski bumi berguncang, gunung-gunung
tiupkan badai hidup. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Katakan lagi, Tuhan padamu, Tuhan padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Oh, Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Engkau perisai kami, Engkau Tuhan kami yang hidup. Mari menyembah, mari percaya, letakkan imanmu di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus. Kau ajaib, kami percaya. Kami bersama-sama datang pagi hari ini, kami menyembah, kami memuji Engkau. Engkau Tuhan yang setia, Engkaulah perisai kami, Engkau perlindungan setiap kami Tuhan. Kami mau percaya padamu, segala yang terbaik Kau sediakan, segala yang terindah Kau berikan bagi masa depan kami. Bahkan berkat-berkat Kau curahkan. Haleluya, haleluya. Kami percaya berkat-Mu mengalir, hadirat-Mu dicurahkan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib bagi setiap kami. Shandara bayara lala bayara lala lala bayara lala. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan, menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan,
Tuhanku, angkat tanganmu katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Katakan, aku percaya, amin. Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya dengan iman, Tuhanku ajaib, kau turun tangan, yes, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan, yes, memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Memberkatiku. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. God is good all the time. Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami dapat bergabung bersama-sama. Kami mau berdoa bersama-sama. Kami juga mau mendengar tuntunan Tuhan. Bapa berkati, biarlah setiap kami mengerti akan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Ya, bilang sama-sama saya, God is good all the time. And all the time God is good. Dia Tuhan yang gak pernah berubah sekalipun kita berubah, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya kasih kita bisa berubah kepada Tuhan
Ya kan? Banyak manusia yang mengasihi Tuhan itu tergantung berkat yang diterima. Padahal Tuhan sudah memberkati dia berlimpah-limpah setiap hari. Nah, pagi hari ini kita mau belajar satu hal di dalam Amsal pasal 12. Kita melihat di sini ya dengan cepat saja. Kalau boleh saya kasih judul kira-kira begini. Orang malas versus orang rajin. Ya. Di sini siapa yang malas? Pasti nggak ada. Ya. Semuanya kita rajin. Amin. Ya. Paling benar itu rajin berbuat baik. Ya kan? Rajin berdoa. Itu udah mantap. Ya. Jangan sampai kita malas untuk melakukan firman. Jangankan lakukan, baca aja malas. Waduh, ini bisa jadi ya suatu kegagalan dalam hidup kita. Orang yang gagal adalah orang yang gak mau berubah, Bapak Ibu Saudara. Itu orang gagal buat saya. Kalau dia mau berubah, dia bukan orang yang seterusnya gagal. Bukan. Tetapi ketika orang itu tidak mau berubah, dia adalah orang yang gagal. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 12 ayat yang ke-24, 25, kita lihat. Ya, ayat yang ke-24, 25. Kita baca sama-sama 2, 3. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Bisa di bold kali ya, Fir. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, tangan orang yang rajin memegang kekuasaan. Tetapi tangan kemalasan, dibilang apa? Mengakibatkan kerja paksa. Artinya dia tidak akan pernah menjadi pemimpin. Orang yang rajin akan memegang kekuasaan. Artinya dia menjadi pemimpin. Kita coba lihat versi bahasa Indonesia, versi firman Allah yang hidup. Orang yang bekerja keras akan memegang pimpinan itu. Tetapi orang yang malas akan selalu berada di bawah perintah. Ketika kita rajin, ketika kita bekerja keras, ketika kita bukan hanya bekerja keras, saya mau kasih tahu, tidak cukup hanya bekerja keras untuk di zaman sekarang. Kamu perlu bekerja dengan cerdas. Catat baik-baik. Tidak bisa hanya kamu bekerja keras, tetapi kamu juga harus bekerja dengan cerdas. Bekerja cerdas nih. Pakai otak kamu untuk mengupgrade. Saya itu sudah kasih di status saya. Ini zaman tahun makin maju. Ya, sekarang orang-orang bisa punya pesawat sendiri. Minimal dia punya pesawat kecil yang bisa mengintai rumahnya sendiri. Bisa memantau kegiatannya sendiri. Apa itu? Drone. Betul ya? Drone. Dengan harga yang mungkin 1 juta 2 juta dia sudah bisa punya drone. Walaupun mungkin kameranya sederhana. Tinggal di upgrade GoPro aja diletakin. Dia bisa punya. Gitu. Ya, yang bisa 4K misalnya. Tetapi ya kan, orang-orang yang malas ini gak akan pernah punya apa-apa. Ya, zaman sekarang ini kita lihat itu begitu besar perkembangan, pesat sekali. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Ya, kamera bisa sekecil ini. Ya kan, bahkan lebih kecil. Ya, itu bisa mengintai orang. Apalagi drone. Nah, sekarang orang-orang bisa menaiki drone. Dia bisa naik drone dan dia bisa terbang layaknya drone. Waduh, ada yang bisa 1 orang, ada yang bisa 2 orang. Ya, mengapa mereka bisa seperti itu? Awalnya cuma drone aja. Terinspirasi mungkin dari helikopter, ya kan? Helikopter begitu set naik jalan. Nah, habis itu terciptalah drone. Yang bisa landingnya itu naik turun. Nah, gitu ya. Naik turun seperti ini. Ya kan, bukan yang harus melandai begitu, tapi naik turun.
Nah setelah itu orang-orang berpikir, nampaknya saya bisa ini naiki drone. Sudah saatnya orang-orang punya pesawat sendiri. Wis, ya kan? Artinya mereka punya pemikiran yang maju. Pemikiran yang maju itu perlu. Nah, orang yang diberkati adalah orang yang mau berubah. Amin. Orang yang mau berubah. Karena orang yang diberkati adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Dia mau berubah. Dia bekerja keras bagaimana caranya menciptakan drone yang bisa dinaiki oleh orang-orang. Dia bekerja siang malam tanpa henti. Orang yang nggak serohani kita lah mungkin katakan. Itu aja bisa kerja mungkin 2 jam, sejam tidurnya satu hari. Ya selama beberapa waktu ke depan, bertahun-tahun mungkin. Sampai tercipta seperti itu. Bagaimana sebuah drone yang bisa mengangkat manusia dan bisa dikontrol dengan baik. Langsung dipilot, di onset ya, on the spot di situ. Wah luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Hebat ya kan, hebat. Saya itu paling suka melihat mesin-mesin atau vehicle seperti itu. Karena apa? Itu bisa memotivasi kita tahu perkembangan zaman itu seperti apa. Nah, firman Tuhan berkata, orang yang rajin akan memegang pimpinan. Mereka berlomba-lomba untuk memiliki hak paten. Kalau sempat bisa punya hak paten, wah, siapapun yang mau membuat drone seperti itu, dengan mesin seperti itu, dengan model seperti itu, dengan tipe seperti itu, dia harus minta izin dulu karena dia punya paten, gitu loh. Nah, demikian juga misalnya tempe Indonesia, ya kan? Nggak bisa langsung ekspor ke luar negeri karena yang punya patennya bukan Indonesia, tetapi Jepang. Lah, kita yang negeri tempe, mereka yang punya hak paten. Ya awalnya agak sedih sih, cuman nggak terima ya kan? Ya kita tiap hari, saban hari makan tempe tahu. Lah dia yang punya hak paten. Enak kali ya. Nah itulah makanya, siapa yang memperjuangkan lebih dahulu? Ya, oke. Kita lanjut lagi tadi, ayat yang ke-25. Yuk Fir, buka Fir. Ayat yang ke-25. Nah ini dia. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jangankan perkataan orang deh, perkataan dirinya sendiri saja kadang nyakitin dia sendiri. Ya, aku gagal, aku gak berharga, aku stres, lebih baik mati saja. Ya, aku tidak bisa berubah. Ah itu perkataan yang tidak menggembirakan dirinya sendiri. Kalau kita mau berubah, kita adalah orang-orang yang mau seturut dengan firman Allah. Hati, kalau di versi firman Allah yang hidup, hati yang risau terasa berat. Ya gimana gak risau? Dia aja malas gak mau berubah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu berubah dari sedini mungkin. Jangan terus berpikir begini, saya kan sudah berumur, saya sudah tua, gak mungkin saya bisa berubah. No, itu salah. Pemikiran seperti itu tidak tepat. Ya. Nah nanti mulai minggu depan saya akan jadwalkan yang kemarin ikut pelatihan dengan ketentuan syarat yang berlaku ya. Saya akan pilih orangnya, saya akan berdoa. Bapak Ibu Saudara akan mulai belajar sharing firman di morning prayer ini. Ya, supaya engkau bertumbuh. Makanya siapkan audio yang baik, mic yang baik. Bagaimana caranya supaya suaranya jelas. Ya, pastikan make sure sinyal yang baik supaya tidak menjadi halangan. Nah, di-upgrade ya, entah mic-nya, entah ininya, supaya semua kita bisa mendengar dengan cukup baik. Oke. Saya juga pernah kok berkhotbah dengan pakai headset. Nah, pernah.
Tapi saya beli headset yang original dan bagus. Ya, punyanya Apple. Jadi jelas sekali suaranya. Tidak ada ininya, tidak ada hambatan. Nah, kita nggak boleh malas kalau ditugaskan untuk nanti sharing firman. Aduh pastor, banyak alasannya begini. Ayo belajar. Jangan malas mengulik, jangan malas menggali firman Tuhan. Jangan malas. Supaya apa? Engkau di-upgrade. Nah, ketika nanti engkau bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan kesaksianmu, membutuhkan firman daripadamu, membutuhkan khotbah daripadamu, engkau sudah siap. Minimal engkau belajar bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang memerlukan pemberitaan firman. Jangan pikir sedikit loh orang yang memerlukan firman. Banyak itu, tanya Pastor Eni kemarin di sekolah anak kami. Dia cerita sama orang tua anak-anak murid itu juga cerita dengan Pastor Eni, dan mereka rasanya mau nangis karena mereka punya masalah. Artinya apa? Ada cukup banyak orang di luar sana yang butuh tempat bercerita, tempat curhat. Nah, di situ kesempatan Bapak Ibu Saudara bagaimana mengelola firman itu. Ya, untuk memberitakan kepada mereka bagaimana supaya firman itu dapat diterima. Bagaimana sejarahnya. Ya kan, kalau misalnya ada yang bilang begini, saya itu sakit, Pak. Saya ini komplain dengan Tuhan. Karena Tuhan itu gak adil. Nah, misalnya, ya. Saya harusnya sehat. Saya datang ke wisuda anak saya, tapi saya gak bisa. Nah, kita bisa bercerita di situ. Kita keluarkan jurus yang sebelumnya kita sudah gali. Nah, menggali tentang apa? Misalnya kisah tentang Ayub. Kisah tentang siapa lagi? Ya, orang-orang yang punya masalah. Ya, Yusuf mungkin. Kisah tentang siapa lagi yang punya masalah? Ya kan? Siapa? Banyak. Nah, kita bisa gali. Contohnya Ayub, Pak. Sebenarnya beban kita ini tidaklah terlalu berat di mata Tuhan. Kenapa, Pak? Karena apa? Orang-orang yang percaya Tuhan juga mengalami hal yang sama. Contohnya, Pak, Ayub. Ayub itu dia bahkan tidak ada melakukan kesalahan, tetapi dia ditimpa kepedihan yang begitu amat sangat. Ya, Ayub itu hidup kira-kira hampir sejaman dengan Musa. Dia bukan orang Israel, Pak. Dia orang Arab. Dia tinggal di tanah Arab, Pak. Tapi dia mau percaya kepada Tuhan. Bapak bayangkan. Nah, akhirnya tahu kan Ayub itu siapa? Ngerti gak di sini Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Kita gak malas menggali firman. Dan dia baru terbuka. Oh iya kah? Oh gitu ya. Nah gitu ya. Bapak tahu nggak? 7-7-nya anak Ayub itu meninggal, Pak. Disambar petir gara-gara badai. Padahal dia nggak ada melakukan dosa. Dia berdoa bagi anak-anaknya. Tapi seolah-olah doa dia tidak dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah gitu. Tetapi apa yang terjadi? Begini. Dia tetap setia dan akhirnya dia mendapatkan anak-anak yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih berkualitas karakternya dibandingkan anaknya yang dulu. Ya, mungkin Bapak dan saya masih bisa melakukan dosa, melakukan kesalahan. Mungkin seolah-olah kita pikir kita wajar, Pak, ditimpa seperti ini. Nah, kira-kira gitu. Karena kesalahan kita. Ya, Bapak sakit seperti ini. Ya karena Bapak ngerokok kan? Nah, ya makanya sakit paru-paru itu parah sekali. Nah, tapi Ayub enggak ada ngerokok, Pak. Nge-vape apalagi? Enggak ada, dia bersih, Pak. Nah, oleh sebab itu Pak, ayo bersyukur. Karena apa? Kita bisa menjelaskan karena kita sudah
Menggali. Siapa di sini pernah nyangkul? Digali. Orang malas pasti diberkati. Tuh, Pak Yeskiel. Wah, mantap nih namanya nih, ya. Ada nama baru, Yeskiel. Ya, saya sudah kasih nama Yeheskiel, tapi dia lebih suka Yeskiel. Ya, yes Pak. Atur aja Pak. Yang penting Bapak cinta Tuhan, mati-matian, ya. Saya yes. Ya. Apalagi kita lanjut ini. Ayat 26 Fir, buka Fir. Ya. Oh, itu ada Oksan di situ ya. Oksan, jangan salah klik ya. Habis kita semua nanti Oksan. Berhenti. Karena kamu co-host. Ayat 26. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Penggembalaannya maksudnya apa? Nanti kita selidiki. Tetapi jalan orang fasik, jalan orang yang tidak percaya Tuhan, jalan orang yang tidak mau berubah, jalan orang Kristen tetapi cuma KTP doang, nggak pernah berubah, nggak pernah beribadah, malas, itu orang fasik. Orang fasik akan mati diterkam, kata Tuhan. Menyesatkan mereka sendiri. Maksudnya apa ini? Coba kita lihat firman Allah yang hidup. Tetap ditampilkan gak apa-apa. Orang baik membawa orang ke jalan yang benar. Itu maksudnya. Salah satu maksud dari tempat penggembalaannya. Karena di mana tempat zaman dulu itu orang menggembalakan kambing domba, lembu sapi. Nah, di situ mereka memimpin ternaknya kepada jalan yang benar. Kalau jalan yang salah, pasti akan jatuh ke jurang. Mengerti di sini? Nah, di sini tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Menurut firman Allah yang hidup, dijabarkan seperti ini. Tetapi orang jahat akan membawa orang lain kepada jalan yang sesat. Oleh sebab itu jangan mau kamu diperdaya orang fasik. Jangan mau kamu diperdaya orang yang jahat. Orang yang punya kepentingan sendiri. Orang yang punya siasat buruk. Jangan mau. Jangan mau. Mereka akan membawamu kepada jalan yang sesat di luar Tuhan. Dengan kita rajin, apalagi rajin menggali firman, kita bisa. Saya yakin, tidak perlu kamu minta, tidak perlu Anda minta, Tuhan akan memberikan roh yang bisa membedakan roh. Karunia yang bisa membedakan roh. Kamu akan tahu orang ini jahat atau orang ini baik. Orang ini setia atau orang ini bulus. Orang ini tulus atau orang ini punya sesuatu hal yang jahat di rumah tangga saya. Di dalam pekerjaan atau pelayanan saya. Kamu akan tahu itu. Anda akan tahu itu. Ketika Anda sering menggali firman yang disertai dengan doa kepada Tuhan. Ketika kita rajin menggali firman Bapak Ibu Saudara. Itu akan membuat roh kita semakin tajam. Amin. Ya, bukan semakin malas. Ya, ini di rumah janganlah mager. Ya kan? Apalagi ketika ujian masih nyontek. Jangan, belajar banyak-banyak. Saya mau kasih tahu nih anak-anak muda. Dosen saya Pak Eka Setiadi. Dia itu sekarang gelarnya sudah S3 kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Sudah doktor udah agak lama sih dari doktor. Kalau nggak salah ya. Dia bilang apa? Hei mahasiswa UKRIM, Universitas Kristen Immanuel. Kalian lihat saya? Iya Pak. Lihat apa? Lihat Bapak gemuk. Bukan. Lihat saya katanya. Saya ini dari kecil sampai kuliah kayak kalian ini. Kami ditunjuk semua. Kami kan musik gereja ya. Ambil S1-nya. Ditunjuk. Kalian ini bisa makan ayam sekarang. Saya waktu kuliah sampai S2 selalu makan tempe tahu setiap hari.
Gak pernah makan ayam kayak kalian. Tapi saya bisa dapat IP yang besar, yang tinggi, yang bagus. Dan saya bisa ngajar kalian di sini. Oh, itu rasanya nusuk Bapak Ibu Saudara. Ya, nusuk suat gitu kan. Oh, ternyata dari mahasiswa yang makan tempe tahu setiap hari, nasi, sayur, tempe tahu, nggak pernah makan ayam. Dengar itu baik. Bisa ngambil kuliah sampai S2, sampai S3. Dan ngajar mahasiswa. Jadi sebenarnya otak kita bisa kita sedikit push. Sedikit dorong. Dorong dia. Otakmu ini punya kemampuan untuk cerdas. Untuk berpikir. Gak peduli makananmu. Oh Pak, saya gak bisa Pak. Saya gak bisa Pak. Karena apa? Saya ini pelajarannya terlalu sulit Pak. Sulit ya? Iya Pak. Sampai di rumah cuman mager main HP, ngelihat status orang, lalu main Instagram. Nggak penting itu semua, itu sampah. Anak muda dengar. Apalagi cuman saya nggak pernah main HP Pak. Iya tapi di rumah tidur aja terus. Ayo upgrade. Ya, anak-anak muda sudah diajarkan untuk baca buku. Baca buku banyak-banyak. Jangan sampai waktumu kehilangan. Saya sampai sekarang, saya tidak mau kehilangan waktu saya. Saya tidak mau kehilangan waktu saya. Jujur, anak-anak saya lagi tidur. Saya sangat jarang tidur. Saya akan gunakan waktu untuk berkarya, mempersiapkan bahan-bahan. Ya, enggak mau saya. Saya akan bekerja dengan keras. Saya akan berkarya sepenuh waktu. Sudah terbiasa dari muda Bapak Ibu Saudara. Lah ini kalau dari muda mager, malas gerak, udah selesai hidup kita. Gak ada orang yang mau pakai kamu, ndak ada. Bahkan jangan orang, Tuhan pun ndak mau pakai orang malas. Lihat itu di sini. Ya, di sini disinggung tentang orang malas. Ayat yang ke-27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ayo orang-orang rajin. Ya, jangan banyak tidur. Bertobat. Ya kan? Kalau misalnya di toko lagi sepi, baca Alkitab, nyembah, memuji Tuhan, berdoa. Kalau di toko masih orang belum datang, perkatakan terus, tokoku diberkati. Apalagi memuji menyembah tuh enak. Baca buku rohani, wah itu luar biasa sekali. Di buku rohani itu ada pengurapan yang kau akan terima ketika kau baca. Makanya anak-anak muda ini kami latih untuk baca buku. Ya, baca buku rohani, kami pinjamkan buku rohani beberapa. Nggak boleh semuanya, ya, nanti nggak dibalikin. Ya, itu buku rohani. Saya aja mempersiapkan bahan sampai mana buku saya? Ya, bisa beberapa buku. Ayo Bapak Ibu Saudara, upgrade. Jangan puas dengan diri sendiri. Ya, banyak orang anak-anak muda sekarang, nih percaya atau enggak? Banyak anak-anak muda sekarang yang hanya ingin, ya udahlah yang penting bisa makan tidur. Aku yang penting happy. Enggak mau perubahan. Itu bahaya. Masa depanmu suram. Udah pasti suram. Dikasih tugas begini malas mengerjakannya. Ya. Ngasuh adiknya malas. Itu dia. Ciri-ciri orang yang sulit untuk berkembang. Dia akan stagnan di situ saja. Saya dari kecil ngasuh adik-adik saya. Nggak pernah malas. Walaupun yang lain teman-teman main bola. Ya, saya harus main boneka sama adik-adik saya. Nggak apa-apa. Ya kan, tuh si Shirley, ada di sini Nike. Ya, nggak mau saya malas. Nyuci piring, rajin bersihkan rumah. Ya, karena dididik memang begitu. Nggak boleh malas. Ya, itu didikan orang Cina itu kalau malas diplasah Bapak Ibu Saudara.
Mama saya galaknya meminta ampun. Ya, ini masih mending ini yang di base camp. Nggak pernah di plaza sama Pak Robi sama Bu Kartini. Ya, mereka paling cuman ngingatin. Lah kalau saya, rotan, empak. Mama saya pernah bawa celurit, pulang kau. Ampun mama. Ya sampai di rumah saya, gara-gara nakal, dibaptis, diselamin. Rasa kamu gimana kalau tenggelam? Ya karena memang saya sempat nakal. Nakalnya maksudnya nyebrang sungai Kapuas pakai berenang. Ya. Lah itu kalau terbawa arus atau ada buaya gimana? Ya kan? Ngeri lah. Makanya biar kamu ngerasa katanya. Ya habis itu dikasih makan sih. Ya, habis dimarah-marah kasih makan. Ya karena memang didikan orang Cina ini. Getol Bapak Ibu Saudara. Kamu harus bisa berdagang. Semuanya kamu harus bisa. Nggak boleh nggak. Oh iya. Awalnya saya rasa sakit hati. Ya sakit hati rasanya. Kepahitan. Tapi di situ saya mengerti. Oh ya benar. Sayalah yang harus bersyukur dengan didikan yang sekeras ini. Ya, kalau kamu nggak pernah dididik sama orang tua kamu, waduh, mintalah didikan sama Tuhan, biar Tuhan dididik kamu. Boleh kadang-kadang kita biarkan Tuhan didik saya, biar saya tidak malas. Penting itu didikan Tuhan. Kita sama anak-anak kita didik mereka. Kalau mereka malas, nggak usah kasih jajan. Nggak usah kasih jajan, biarin. Ya, saya kalau Darlene itu ada melakukan kesalahan yang sudah dibilang jangan, besok tidak jajan. Tapi dia mulai sekarang, Dedi aku nggak mau jajan. Kenapa? Aku mau nabung. Oh, haleluya. Senang rasanya. Dia mulai nabung 5.000. Dia mulai nabung 10.000. Dia mulai nabung 2.000. Dia mulai nabung uang receh. Dia bilang, aku mau bekal aja Dad katanya. Aku gak mau jajan. Tapi hari kemarin, ya kan, sudah beberapa waktu ini. Saya bilang, ini untuk kamu lah. 10.000 jajan lah. 10.000 jajan pun dia cuma 5.000. Ya kan? Senang saya kalau anak saya suka menabung. Ya, kalau anak kita suka boros-borosin, ndak usah kasih dia, biarin dia, malas dia itu, hanya bisa minta duit aja. Ya. Nah ini, orang yang malas tidak akan menangkap buruannya, enggak akan. Zaman dulu itu terkenal dengan buruan, maksudnya orang berburu. Ya. Ayat yang terakhir, di jalan kebenaran ayat yang ke-28, terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Maksudnya gimana Pak? Ya jalan orang yang benar pasti menuju kepada hidup. Kalau jalan kita nggak benar, malas, ini konteksnya malas. Ayo jangan malas. Jalan kita bukan jalan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jalan kita akan penuh dengan kematian. Tanaman yang sudah mati, sudah layu, nggak bisa berbuah lagi. Tanah yang kering. Itu jalan orang malas itu seperti itu. Gak bisa ditabur apapun. Karena apa? Semua berawal dari pikiran dia yang tidak berubah, yang tidak mau bertobat. Ya. Nah, apalagi ketika orang tersebut tidak di jalan yang benar, maka tidak akan pernah hidup bahagia. Maut itu adalah terpisah selamanya daripada Tuhan. Oh, apa hubungannya ya malas dengan maut? Bapak Ibu Saudara pikir sendiri pagi hari ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang malas. Saya pun masih ini melatih diri saya, mendidik diri saya sendiri. Kalau ada rasa malas, kadang saya bilang begini, oi, bangun, bangun. Ayo bangkit, jangan malas. Setiap roh kemalasan, enyah daripadaku, keluar dalam nama Yesus. Ya kan? Terserah setannya mau keluar dari mana. Ya kan? Penting dia lari dari kita. Kalau Bapak Ibu Saudara doa, roh kemalasan keluar, pret kentut, enggak apa-apa.
keluar, pret, nggak apa-apa, yang penting dia keluar. Ya, kemarin kita waktu pelayanan pelepasan itu, tadi malam, keluarganya dari Bapak Ibu Kartini, Bapak Ibu Robi. Nah di situ saya melihat tangan mereka ini, ya, itu semuanya merinding. Kan kita bisa lihat kalau tangan orang merinding, pasti pori-porinya membesar, betul ya? Nah itu dia merinding semuanya itu. Setan bisa keluar dari situ. Tidak selalu dari mulut, tapi rata-rata memang dari mulut. Ya, karena kita belajar ketika Yesus menengking, ya, Yesus itu nggak malas loh. Makanya Tuhan luar biasa. Ya, dia menengking setan yang orang ayan, orang sakit ini, sakit itu. Pasti orangnya menggelepar. Itu sakit ayan tuh. Dan dia teriak. Wah! Nah, itu setan lagi keluar. Spirit-spiritnya lagi keluar. Ya, roh ayan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita belajar hari ini. Ketika kita mulai rajin, maka Tuhan pasti akan mempercayakan hal yang lebih besar. Ya, jangan pernah malas, jangan pernah punya otak yang mager, jangan punya cara pandang yang mager. Hari ini aku mager dululah, aku capek. Apa sih kerjaan kamu? Capek. Cuman sekolah bilang capek. Ya, nggak begitu anak Tuhan. Anak Tuhan bersyukur bisa sekolah. Jangan jadikan sekolah, kuliah menjadi alasan kamu untuk bilang kamu capek. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini lihat perjuangan orang-orang yang lebih senior, bagaimana mereka kuliah dulu. Nggak gampang. Ya, saya pun kuliah nggak gampang, perjuangan. Ya, makan itu harus dihemat. Lauk itu bisa 2 minggu saya tahan. Simpen baik-baik. Bagaimana caranya dia nggak basi? Minimal seminggu. Tergantung lauknya. Sebegitunya loh Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan heran kalau sekarang saya gemuk. Alasan lagi Pak. Yalah. Ya kan? Yang penting sehat. Itu aja. Ya, Bapak Ibu Saudara. Enak kalau kita hidup rajin. Nggak malas. Karena orang-orang akan mencari Anda. Orang-orang memerlukan pertolongan dan jasa Anda. Ya, yuk kita sama-sama jangan malas. Bilang, saya tidak malas, tetapi saya diberkati. Yes, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo kita datang sama Tuhan ya. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Kita naikkan pujian yang tadi. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat umat-umat-Mu, biar mereka semuanya mengerti bahwa ketika mereka hidup di dalam Tuhan, mereka gak boleh malas. Karena malas itu mempermuliakan setan, bukan mempermuliakan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar setiap kami yang sudah rajin terus berjuang dan memberikan teladan bagi generasi demi generasi. Bapa, urapi setiap anak-anak Tuhan, tolong mereka
Berkati mereka. Biar mereka tidak malas, tidak mager. Biar mereka semuanya mau berubah. Karena orang yang gagal adalah orang yang tidak mau berubah. Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih banyak. Hamba mengucap syukur, tuntun setiap kami. Hari ini biar kami mengalami berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami akan berdoa syafaat. Silahkan Oksa, Serafim. Oh rabataka namaya ralaba. Shandarabaya ralabataka namaya ralabaya. Di unmute ya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami semua dapat mengikuti morning prayer ya Bapa, itu semua karena kasih-Mu. Ya Bapa, biarlah firman yang disampaikan ini dapat mendirima dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dapat selalu menuntun kami, memberi kami kekuatan, pengharapan, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kau berkatilah bangsa dan negara kami dari pusat hingga pelosok. Kau berkatilah pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Kau berikanlah kebijaksanaan sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah kota kami ya Bapa, biarlah kota kami ini dapat menjadi berkat bagi orang lain, dapat menjadi berkat juga bagi orang yang banyak ya Bapa. Tuhan memberkatilah setiap orang yang percaya. Tuhan berikanlah mereka kekuatan ya Bapa untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan terkhusus untuk Pak Sumerman yang ada di Sungai Tapesan ya Bapak, dan keluarga mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan tutup bukus mereka ya Bapak, Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi, Engkau urapilah mereka ya Bapak, Engkau berikanlah minyak yang baru, anggur yang baru, sehingga nama-Mu dipermuliakan, dan biarlah itu semua sesuai dengan seturut kehendak-Mu, dan Tuhan menuntun kami ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pastor Alfa, Pastor Eni, dan keluarga mereka ya Bapak. Kau berkatilah mereka, Kau tutup bungkus mereka, Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi ya Bapak. Kau urapilah mereka ya Bapak, Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu sehingga mereka dapat melayani Engkau lebih dalam lagi ya Bapak. Berikanlah kami semua kekuatan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pembangunan gereja kami yang ada di Giobos ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati para tukangnya, memberkati semua orang yang di situ. Tuhan memberkati juga dananya Bapak sehingga kami semua dapat beribadah di situ memuji muliakan Engkau ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk basecamp kami ya Bapak, biarlah basecamp ini dapat menjadi berkat bagi orang banyak, dan biarlah basecamp ini dapat menjadi saluran berkat juga bagi orang banyak ya, sehingga semua orang banyak itu dapat merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Bapak, terima kasih ya Bapak, biarlah juga Tuhan memberkati anak-anak muda yang ada di basecamp dimanapun itu juga ya Bapak. Tuhan memberkati kami, Tuhan tutup bungkus jaga lawat kami ya Bapak, biarlah kami menjadi anak yang dapat dididik dengan baik, dapat mendengarkan perkataan orang sekitar dan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati studi kami, Tuhan memberkati masa depan kami yakin percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan bagi kami ya Bapak. Tuhan, terima kasih ya Bapak, Kau tutup bungkus setiap kami ya Bapak. Biarlah hari ini kami dapat melakukan aktivitas kami sesuai dengan seturut kehendak-Mu, dan kiranya Tuhan selalu menuntun kami ya Bapak. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami Bapa yang kami yang di di sorga, dikuduskanlah dikuduskanlah nama-Mu, nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dikuduskanlah jadilah nama-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di datanglah sorga. kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, secukupnya, dan ampunilah kami akan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada seperti kami. kami juga Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bawa kami lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya karena kerajaan Engkau punya dan kerajaan, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa nanti siang kita ada Komsel online jam 1 siang, oke? Jadi jangan sampai tidak hadir ya. Ayo kita akan bahas satu hal yang menarik hari ini ya. Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi, sehat selalu. Ya, oh iya, besok jangan lupa kita akan ibadah jam 9 pagi. Tuhan berkati. Shalom. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat Pak Daud yang di Surabaya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Pak Daud. Salam untuk Surabaya. Salam. Yang di Tumbang Miri semangat, yang di Bogor Bu Indri semangat. Mana ini? Bu Kambang, shalom Bu. Semangat selalu, sehat selalu ya. Yang di Muara Tewe Desi, semangat selalu ya. Yang di Palangkaraya, Tuhan berkati semuanya. Amin.